Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati kepada Ibu dosen, Ibu Rizka Sabetsila selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran matematika di kelas A dan teman-teman saya semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Wirdad Hifa, NIM 20323177 dengan nomor absen 39. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai asesmen formatif dan sumatif. Oke, sebelum kita lanjut pada materi sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu asesmen sumatif dan formatif. Apa sih gunanya asesmen itu? Asesmen itu sebagai tolak ukur siswa untuk mengetahui seberapa jauh siswa mengetahui dan memahami pada mata pelajaran yang telah guru ajarkan. Nah, di sini ada agenda sesi, yaitu yang pertama konsep asesmen formatif dan sumatif, yang nantinya akan kita bahas melalui bentuk asesmen, dengan cara umpan baliknya seperti apa, seperti itu. Nah, di sini ada asesmen. Asesmen itu ada dua, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Apa sih asesmen formatif itu? Apa sih asesmen formatif itu? Asesmen formatif adalah asesmen yang dilakukan pada setiap akhir pembelajaran. Artinya, guru itu memberikan tes pada setiap akhir pembelajaran selesai. Apa sih asesmen sumatif itu? Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan guru setelah akhir semester. Kenapa keduanya itu saling berkaitan? Karena mereka memiliki eh, proporsi yang berbeda-beda yang nantinya itu menjadikan tolak ukur guru pada pemahaman siswa itu guru bisa mengetahui seberapa jauh siswa itu paham, seberapa jauh siswa itu mengetahui. Jadi di sini itu fungsi asesmen itu untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa pada kepemahaman pada materi tersebut. Nah, di sini asesmen itu memiliki tiga jenis yang prosesnya itu ada tiga. Yang pertama ada as learning. Asesmen as learning itu apa sih? Asesmen as learning itu sebagai awal pembelajaran yang nantinya digunakan sebagai proses refleksi. Nah, kemudian ada asesmen for learning. For learning itu artinya selama proses pembelajaran berlangsung yang nantinya bisa digunakan untuk perbaikan dan proses pembelajaran. Apa sih yang bisa digunakan pada perbaikan dan proses pembelajaran tersebut? Guru bisa memberikan tugas, terus bisa memberikan proyek, atau bisa memberikan presentasi. Nah, yang nantinya bisa menjadikan siswa itu berpikir kritis. Jadi proses di sini juga perlu ya. Kemudian ada assessment of learning. Apa sih assessment of learning? Assessment of learning itu sebagai tingkat akhir pada assessment yang dilakukan. Jadi, evaluasi pada tingkat akhir proses pembelajaran. Kenapa harus ada assessment of learning atau assessment pada tingkat akhir? Nah, di sini sebagai tingkat terakhir guru mengetahui pada pembelajaran yang sudah guru sampaikan selama pembelajaran berlangsung. Jadi, untuk asesmen itu saling berkaitan dan saling memiliki nilai proporsi masing-masing. Konsep asesmen itu ada dua, teman-teman. Ada konsep asesmen formatif dan konsep asesmen sumatif. Apa sih perbedaan dari konsep keduanya itu dan kebutuhan akademik selama pembelajaran? Jadi, metode di asesmen formatif itu tuh memberikan eh, kepemahaman pada murid atau kebutuhan pada saat proses pembelajaran berlangsung, metode apa yang akan guru ajarkan, metode yang bagaimana, strategi yang bagaimana yang perlu guru ajarkan kepada murid. Kemudian kalau metode asesmen sumatif, nah metode di sini itu dilakukan, asesmen sumatif itu kan dilakukan pada akhir pembelajaran. Nah, kemudian ada asesmen formatif yang nantinya itu memantau pembelajaran murid secara berkala dan berkelanjutan. Kemudian ada
Bagi murid asesmen formatif itu bisa menjadikan murid itu tahu seberapa jauh mereka paham tentang materi tersebut, seberapa jauh mereka mengetahui, menguasai pada asesmen tersebut. Jadi metode asesmen formatif di sini itu sebagai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran. Apa murid itu kesulitan dalam proses pembelajaran atau metode yang guru sampaikan atau strategi pada pembelajaran tersebut itu kurang, nah nantinya bisa menjadi evaluasi bagi guru tersebut. Kemudian ada asesmen formatif yang dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Asesmen di sini itu bisa diberikan oleh guru sendiri, teman, atau diri sendiri itu juga bisa ya teman-teman. Kemudian ada asesmen sumatif yang di sini itu seringkali memiliki taruhan nilai tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir dan murid sehingga itu memprioritaskan daripada asesmen formatif. Jadi gini teman-teman, asesmen formatif itu sebagai nilai proses. Nah, sedangkan asesmen sumatif itu kan pada nilai akhir pembelajaran. Artinya, biasanya murid itu lebih mementingkan pada nilai akhir pembelajaran. Akhir semester itu maksudnya murid itu lebih menekankan pada asesmen sumatif karena kan di sini dia memiliki eh, berpengaruh terhadap nilai akhir. Nah, jadi biasanya murid-murid itu lebih menekankan pada asesmen sumatif, padahal tidak seperti itu. Yang harus kita tekankan adalah pada asesmen formatif. Tidak hanya kita menekankan asesmen sumatif, tetapi harus menekankan pada asesmen formatif, karena pada tahap asesmen formatif ini merupakan tahap proses pembelajaran yang nantinya menjadikan murid itu paham, murid itu mengetahui seberapa jauh yang mereka pahami dan mereka ketahui tentang apa yang sudah guru ajarkan. Kemudian ada umpan balik dari asesmen hasil akhir ini. Jadi gini, umpan balik dari asesmen hasil akhir ini tuh memberikan perkembangan murid untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas pada proyek berikutnya. Asesmen sumatif ini misalnya pada proyek P5. Nah, di sini itu sekolah kan merancang aktivitas apa saja yang perlu murid lakukan. Nah, misal pada asesmen sumatif ini memberikan kurang pada bagian A. Bagian A ini bisa menjadikan evaluasi guru atau evaluasi sekolah pada proyek berikutnya yang nantinya itu proyek itu hampir sama pada proyek yang sebelumnya. Misal ada proyek penguatan Pancasila pada materi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini misal murid itu kekurangan pada bagian apa. Nah, nantinya itu bisa dijadikan evaluasi guru untuk kedepannya. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada kayak perbedaan dan kesamaan dari kedua asesmen antara asesmen formatif dan asesmen sumatif. Jadi gini, untuk guru tersendiri terutama asesmen formatif itu berguna lebih apa sih? Untuk apa? Untuk mengawasi pembelajaran murid. Nah, biasanya kan ketika asesmen formatif itu yang mengawasi tes itu kan biasanya guru mapel tersendiri. Berbeda jika asesmen yang sumatif yang nantinya itu sudah guru lain atau petugas lain yang sudah mengawasi. Kalau uh, untuk guru di sini itu jadi bisa mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid, dan mengecek pemahaman murid. Bagaimana sih mereka mengerjakan soal yang sudah guru beri, itu memberikan pemahaman murid tersendiri. Jadi guru itu paham, oh murid ini itu masih paham pada materi ini dan kekurangannya pada materi ini. Jadi menjadikan guru itu merefleksi pada kegiatan yang sudah guru ajarkan. Kemudian ada untuk murid. Untuk murid di sini memberikan evaluasi serta membangun pengetahuan yang mengidentifikasi kekuatan dan meningkatkan kemampuan. Artinya apa? Mereka mereka murid itu bisa meningkatkan kemampuan belajar mereka. Misalnya murid yang kesulitan belajar pada materi ini nantinya akan meningkatkan pembelajarannya untuk kedepannya. Misalnya, oh, ketika saya belajar menggunakan audio visual itu saya kurang, saya harus menggunakan dengan metode audio saja. Itu bisa menjadikan evaluasi pembelajaran sendiri bagi murid. Kemudian pada asesmen sumatif,
Asesmen sumatif untuk guru itu bisa mengukur capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir dari unit pembelajaran tersebut. Artinya, guru bisa mengetahui dan mengukur capaian pembelajaran yang sudah tertuju pada materi tersebut itu sudah sampai mana, sejauh mana mereka paham dari unit pembelajaran semuanya yang sudah guru ajarkan. Kemudian meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Meningkatkan pengajaran itu, asesmen sumatif itu memberikan eh, tolak ukur guru untuk meningkatkan pengajaran selanjutnya. Jadi, misalnya pada metode apa guru itu kurang, nah kedepannya itu bisa diperbaiki. Kemudian ada untuk murid. Untuk murid itu memberikan performa di akhir unit pembelajaran, memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Artinya, mereka itu harus memenuhi capaian pembelajaran mana yang harus mereka lakukan dan sudah mencapai tahap apa yang mereka pahami dan yang harus mereka lakukan. Nah, di sini ada penekanan pada eh, asesmen formatif dan sumatif. Nah, kondisi saat ini itu kita menekankan pada assessment of learning. Assessment of learning itu pada akhirnya saja. Kondisi sekarang itu tidak menekankan pada proses dan awal mula pembelajaran, tetapi hanya menekankan pada pada akhir pembelajaran. Padahal kan sebuah proses, sebuah eh, proses belajar itu padahal kan sangat diperlukan karena kan bisa menjadikan murid itu paham, menjadikan murid itu menguasai, itu kan dari proses terlebih dahulu. Tetapi pada kondisi saat ini yang lebih dominan yang dilakukan guru itu adalah hanya menekankan pada akhir pembelajaran. Kemudian di sini ada juga harapan dengan kurikulum baru ini. Harapannya apa? Mengutamakan asesmen as learning dan for learning. Artinya, guru harus mengutamakan pembelajaran pada awal pembelajaran dan asesmen pada proses pembelajaran. Tidak hanya menekankan pada proses akhir yang menjadikan nilai titik ukur siswa itu hanya pada akhir saja, seperti itu. Nah, di sini ada penekanan pada asesmen formatif. Penekanan fungsi asesmen formatif dan sumatif ini jadi begini teman-teman. Asesmen sumatif itu kan asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Nah, asesmen sumatif ini biasanya berfokus pada asesmen of learning atau asesmen for learning yang nantinya memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif. Nah, di sini ada juga asesmen formatif. Asesmen formatif itu mencakup semuanya, yaitu dari of learning, for learning, sampai as learning, yang artinya dari ketiganya itu memuat dari asesmen formatif. Nah, harapannya ini mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil. Ingat ya, proses itu lebih penting daripada hasil saja. Misalnya saja pada asesmen sumatif nilai kita bagus karena misal dia menekankan pada asesmen sumatif, dia bisa saja menyontek, dia bisa saja mencari jawaban lain dari teman, itu kan berarti menekankan pada asesmen sumatif. Nah, padahal yang mereka tekankan misalnya nilainya bagus, padahal mereka itu tidak mengetahui proses yang mereka lakukan. Misalnya pada materi apa, dia bisa menjawab, tapi dia tidak mengetahui prosesnya itu seperti apa. Nah, makanya harapannya ini bisa mendukung bahwa proses lebih penting daripada sekedar hasil akhir. Nah, jadi gini, harus adanya penekanan keseimbangan antara asesmen formatif dan sumatif. Keseimbangannya itu bisa dilihat dari apa? Bisa dilihat dari jumlah asesmen formatif yang sebaiknya lebih banyak dari jumlah asesmen sumatif. Iya, memang asesmen formatif itu tesnya lebih banyak karena dia kan memuat pada setiap akhir bab atau akhir akhir pembelajaran selesai. Nah, itu kan menjadikan lebih banyak tes daripada asesmen sumatif yang ketika asesmen sumatif itu tesnya pada akhir semester saja. Terus tujuan dari asesmen formatif adalah untuk perbaikan dan pengembangan diri. Nah, asesmen formatif itu memberikan
perbaikan dan pengembangan diri. Dari proses tersebut, guru bisa mengetahui karakter siswa, kepemahaman siswa, dan mengetahui gaya belajar mereka atau gaya belajar masing-masing dari individu siswa tersebut. Jadi perbaikan dan pengembangan diri di sini itu perlu yang lebih baik dalam asesmen sumatif di akhir untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Kemudian ada bangun keterkaitan antara asesmen sumatif dan formatif. Bangun keterkaitan artinya asesmen sumatif dan formatif itu harus saling berketerkaitan. Jangan sampai keduanya itu melenceng atau tidak saling berkaitan. Nah, dengan begitu bisa merancang asesmen formatif yang berkontribusi pada tugas sumatif yang dapat menurunkan beban kerja murid dan memperjelas relevansi tugas formatif. Seperti itu. Jadi proporsi fungsi asesmen as learning, for learning, dan of learning itu harus saling berkaitan dan berkontribusi pada semua asesmen di sini. Kemudian ada penekanan asesmen formatif. Penekanan di sini ada keseimbangan formatif dan sumatif itu penting. Kenapa sih penting? Jadi mengubah paradigma belajar itu bisa menitik beratkan pada nilai yang menjadi eh, menitik beratkan pada proses, harus mengubah paradigma itu yang menitik beratkan nilai saja daripada menitik beratkan proses. Padahal proses itu lebih perlu dibanding kita menekankan pada hasil akhir murid saja. Nah, nah, di sini juga ada bentuk-bentuk asesmen formatif dan sumatif. Ini contoh bentuk asesmen eh, formatif dan sumatif yang tidak tertulis. Misal diskusi kelas. Diskusi kelas itu kan tidak tertulis ya teman-teman, yang artinya mengembangkan bakat atau kemampuan berkomunikasi murid di depan umum, di depan publik untuk mengemukakan pendapat mereka. Jadi di sini bisa menjadikan murid itu untuk belajar berdemokrasi, mendengarkan dan menerima pendapat dari orang lain yang nantinya bisa menjadikan merespon pendapat tersebut dengan cara yang sopan dan simpatis. Artinya tidak hanya mendengarkan satu pendapat, tetapi mereka juga mendengarkan dari beberapa pendapat lainnya, yaitu dari teman-temannya. Kemudian ada produk. Produk di sini itu bisa menjadikan eh, membu bisa dengan membuat model miniatur tiga dimensi atau mengembangkan kreativitas. Artinya apa? Dengan bentuk asesmen tidak tertulis pada produk ini bisa mengasah kemampuan kreativitas siswa yang gunanya untuk menggali menggali bakat yang mereka miliki, jadi guru itu bisa tahu. Kemudian ada presentasi. Kalau presentasi itu kan lebih berfokus pada bicara. Jadinya nantinya itu guru itu bisa tahu kemampuan berkomunikasi murid itu sudah baik atau belum. Dengan begitu bisa mendorong murid untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Kemudian ada drama. Drama di sini itu untuk mengembangkan kemampuan seni peran. Jadi kan kalau drama harus ada seni perannya. Nah, di sini itu murid diminta untuk menjiwai dalam proses berdrama di sini. Jadi menjadikan murid itu mampu melihat perspektif yang berbeda yang nantinya bisa menumbuhkan jiwa empati dan berpikiran kritis murid. Kemudian ada tes lisan. Tes lisan di sini itu kan biasanya ada kuis tanya jawab atau menerapkan umpan balik yang nantinya bisa mengetahui tingkat kepemahaman atau tingkat kepemahaman murid dalam materi tersebut. Nah, di sini ada tuh yang bentuk asesmen formatif dan sumatif dalam bentuk asesmen tertulis. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai asesmen yang tidak tertulis. Sekarang dijelaskan mengenai asesmen yang tertulis. Asesmen tertulis bisa menjadikan refleksi, artinya melatih murid untuk berperan aktif dan mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka dapat memperbaiki diri. Jadi refleksi ini bisa digunakan guru untuk melihat sisi lain dari proses pembelajaran murid. Terus esai, esai itu kan biasanya keterampilan menulis. Nah, di sini itu murid diminta untuk mengembangkan argumen, menyajikan bukti, serta mencari sumber terpercaya yang bisa mendukung dari argumen tersebut. Tidak hanya murid itu
eh, menulis kata-kata yang tidak relevan. Jadi mengasah keterampilan menulis murid yang nantinya bisa mengembangkan keterampilan akademis murid seperti untuk mengembangkan argumen, eh, menyajikan bukti yang bisa untuk memberikan eh, apa namanya pro nantinya itu murid itu bisa mengetahui sejauh mana mereka bisa memahami pada keterampilan menulis mereka. Kemudian ada poster. Poster di sini itu mendorong kemampuan untuk mengeksplorasi topik dan mengomunikasikan pemahaman mereka. Jadi apa yang mereka pikirkan itu bisa dituangkan dalam sebuah poster yang nantinya bisa menjadikan kreativitas murid dalam mencurahkan isi hati mereka dengan menggambar. Kemudian tidak hanya menggambar, bisa juga dengan digital. Intinya dengan menuangkan pikiran mereka ke dalam bentuk gambar. Kemudian ada jurnal. Jurnal itu kan untuk mengekspresikan ide dan pemikiran mereka dalam bentuk tulisan yang biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal sehingga murid itu memiliki kebebasan berpikir kreatif. Tidak hanya murid itu dibatasi dalam kemampuan berpikir mereka. Tetapi kalau jurnal itu memberikan pemahaman mereka sehingga eh, mereka itu bebas untuk mengekspresikan ide dan pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Bedanya kan kalau poster itu menuangkan dalam bentuk gambar, kalau jurnal itu dalam bentuk tulisan. Kemudian ada tes tertulis. Tes tertulis di sini ada bisa juga bentuk pilihan ganda, kuis pertanyaan atau juga bisa dengan menerapkan umpan balik. Nah, di sini juga ada umpan balik. Kenapa sih umpan balik itu penting? Karena dari umpan balik di sini bisa menjadikan murid atau guru itu menjadi tahu seberapa jauh dan seberapa mereka ketahui tentang pemahaman pada materi, pemahaman pada metode yang guru ajarkan itu sudah tepat atau belum. Di sini guru juga bisa memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran ke depannya. Jadi, guru itu perlu memodifikasi. Jadi, umpan balik itu memberikan poin plus pada guru, yaitu memodifikasi pengajaran dan pembelajaran selanjutnya untuk masa depan. Pembelajaran yang seperti apakah yang nantinya akan guru ajarkan berdasarkan pembelajaran yang sudah guru ajarkan lebih dahulu. Nah, kemudian ada untuk murid. Bagi murid di sini untuk membantu mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka tersendiri. Adanya asesmen itu menjadikan murid tahu kelebihan pada dirinya sendiri itu pada bagian apa, kekurangannya itu pada bagian apa, yang sehingga murid itu dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Tidak hanya mereka itu berkecil hati karena dia tidak paham materi yang ini, misal materi yang ini dia tidak paham, tapi materi yang depannya itu, misal materi bab selanjutnya paham. Nah, itu tuh bisa menjadikan kelebihan dan kekurangan murid tersendiri. Nah, di sini ada 10 prinsip pemberian umpan balik. Yang pertama, selektif. Guru harus bisa memberikan komentar yang selektif, artinya memberikan komentar yang pasti, tidak tidak memberikan komentar yang membimbangkan murid, kemudian mudah dimengerti. Mudah dimengerti artinya memakai bahasa yang sederhana saja, jangan memakai bahasa yang bertele-tele atau susah dimengerti oleh murid. Kemudian ada transverbal, terus melihat ke belakang, spesifik. Spesifik itu artinya harus menjurus pada aktivitas yang dilakukan murid langsung, harus dinilai. Jangan menjurus kepada aspek lain. Kemudian lebih dari penilaian yang fokusnya itu kepada penilaian performa saja. Jadi guru harus memberikan penilaian yang tidak hanya menunjukkan performa tetapi juga memberikan pada pencapaian dan target pembelajaran. Kemudian ada tepat waktu. Tepat waktu di sini itu harus bisa memberikan waktu yang cukup untuk memperbaiki diri dari kegiatan berikutnya. Kemudian ada kontekstual, yaitu guru harus mampu menghubungkan dengan capaian pembelajaran, artinya menghubungkan pada kegiatan yang nyata.
kontekstual di sini itu adalah menghubungkan dengan hal yang nyata. Kemudian seimbang, seimbang antara pujian dan pencapaian. Jangan sampai pencapaiannya misal baik, tapi pujiannya buruk. Itu artinya tidak seimbang. Terus melihat ke depan, bagaimana guru itu memberikan eh, masukan untuk memperbaiki diri untuk tugas atau proyek berikutnya. Jadi, ketika habis proyek, itu guru memberikan masukan kepada murid yang nantinya bisa untuk memperbaiki diri diri murid pada tugas selanjutnya. Nah, seperti itu ya, teman-teman, 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Kemudian di sini ada umpan balik yang efektif yang harus terdiri dari feed up, feedback, dan forward. Kenapa sih harus terdiri dari ini semua? Karena perlunya untuk mengklarifikasi dari tanggapan atas pekerjaan murid dan saran bagi murid. Jadi di sini harus membutuhkan tujuan dan sasaran yang jelas dan yang mudah dimengerti oleh murid dan guru. Kemudian, apa sih untuk mengidentifikasi dari umpan balik yang efektif ini? Guru harus mengetahui, kemudian juga harus memahami, tidak hanya mengetahui, tetapi juga harus memahami konsep yang telah ditentukan dan harus mereka itu harus mengetahui di mana mereka membuat kesalahan. Memahami di sini itu untuk pada poin di sini untuk bagian di mana mereka membuat kesalahan, kesalahpahaman atau kapan mereka terlibat dan tidak terlibat pada pembelajaran. Jadi feed up, feedback dan forward ini merupakan umpan balik yang baik yang harus yang harus ada pada proses umpan balik. Nah, umpan balik di sini harus ada teacher feedback. Feedback di sini sebagai pertanyaan panduan guru. Misalnya, setelah presentasi, guru memberikan feedback. Misalnya, feedbacknya dokumen apa saja yang dipakai guru menjadi acuan penulisan umpan balik yang efektif dan objektif. Kemudian ada format umpan balik yang sederhana dan mudah dipahami. Intinya, pada teacher feedback ini, guru memberikan tanggapan atau pandangan untuk menjelaskan yang mampu memahamkan murid. Kemudian ada umpan balik pada teman atau peer feedback, yang artinya panduan untuk murid yang nantinya bisa berisi apa saja komponen yang penting, untuk yang perlu ada, terus hal baik yang sudah dilakukan oleh temanmu itu apa saja. Intinya pada umpan balik di sini harus ada teacher feedback dan peer feedback yang memberikan eh, tingkat pemahaman murid untuk memberikan umpan balik yang efektif. Nah, di sini ada leader of feedback yang artinya contoh praktik yang baik untuk memberikan umpan balik secara berjenjang. Jadi untuk memberikan umpan balik itu harus berjenjang, teman-teman. Jangan sampai langsung kita memberikan umpan balik langsung pada tahap apresiasi. Nah, di manakah tahap-tahap sebelumnya? Kita harus mengetahui pada tahap klarifikasi terlebih dahulu. Klarifikasi tujuan awal dari pembelajaran ini apa? Kemudian habis tahap klarifikasi kita harus ada tahap penilaian, yang artinya feedbacknya itu penilaian di sini itu sudah efektif atau belum, sudah menarik atau belum, ide yang digunakan sudah bagus atau belum. Kemudian perhatian, perhatian di sini gunanya untuk memberikan murid itu merasa diperhatikan. Artinya bagian mana yang belum kamu pahami, bagian mana yang belum kamu mengerti, seperti itu. Kemudian bisa juga menggunakan saran. Sarannya itu di sini bisa seperti dengan bagaimana kalau kita menambahkan ini itu akan jadi seperti apa. Misal pada percampuran warna, misal warna ini dicampur warna ini akan menjadi warna apa. Nah, itu bisa menjadikan saran. Nah, kemudian ada apresiasi. Apresiasi di sini itu sebagai tingkat eh, proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh murid. Jadi guru perlu mengapresiasi karena kan murid itu belajar itu menggunakan tenaga, menggunakan pikiran mereka, yang nantinya ketika diapresiasi, murid merasa bangga dan merasa dihargai. Mungkin cukup segitu dari materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian penyampaian materi yang kurang jelas atau bertele-tele.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.